Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Jati Prasetyo dari Prodi PAI kelas PAI 1A. Ingin menjelaskan tentang zuhud. Oke, pertama-tama saya akan membuka mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Oke, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya sehingga saya di sini bisa mengerjakan tugas dan alhamdulillah sehat juga. Sholawat serta salam saya panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa zaman ini dari zaman unta sampai zaman Avanza. Oke, dan yang saya paling hormati Bapak Sigit selaku dosen pengampu mata kuliah ini, dan semoga Bapak diberikan kesehatan, kewarasan, rezeki yang lancar, amin. Dan terima kasih buat Bapak telah mengajari saya ilmu tentang tasawuf atau yang lain sebagainya, dan saya bisa mengerjakan tugas ini dengan seksama, dengan lancar. Oke, pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang zuhud. Oke, zuhud itu menurut saya kan dari pondok soalnya. Menurut saya ya, zuhud itu orang yang melupakan dunia, orang yang tidak suka dunia, orang yang meninggalkan kenikmatan dunia, orang yang meninggalkan kefoya-foyaan yang ada di dunia ini. Tapi bukan berarti zuhud itu nggak butuh sama dunia ya, nggak butuh. Maksudnya semua manusia kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk bumi ini adalah fasilitas untuk kita semua untuk beribadah kepada Allah. Nah, seperti itu menurut saya. Oke, saya akan menjelaskan hakikat zuhud. Hakikat zuhud adalah mengalihkan kesenangan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. Mengalihkan kesenangan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. Mengalihkan kesenangan gini. Mengalihkan kesenangan, kita contohnya kita senang dengan pergi ke pantai. Nah, mengalihkan pergi ke pantai itu dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi gini, daripada kita ke pantai, mending ziarah wali atau wisata religi ya. Nah, gitu misalnya gitu. Mengalihkan suatu kesenangan kepada sesuatu yang lebih baik gitu. Menurutnya kan ke pantai kan kita senang, tapi ya lebih baik wisata religi gitu. Kan wisata religi lebih baik, bukan berarti kita senang ya, lebih senang ke pantai gitu. Oke. Praktisnya zuhud adalah hilangnya hubungan hati dengan harta dan tidak harus kehilangan harta. Seperti itu. Maksudnya hilangnya hubungan hati dengan harta. Kita tidak memperdulikan harta gitu loh. Ya, seperti itulah. Dan tidak harus kehilangan harta. Dan kita itu tidak butuh harta. Kita itu tidak butuh harta, tapi ya juga membutuhkan sedikit lah buat hidup kan, buat ibadah. Maksudnya gitu. Hilangnya hubungan hati dengan harta. Maksudnya nggak fanatik banget sama harta gitu loh. Ya, nggak terlalu
cukup tapi overtone gitu, cukupnya over gitu. Nah itu termasuk hilangnya hubungan hati dengan harta. Munculnya hubungan hati dengan harta itu nggak boleh ya, dan tidak harus kehilangan harta, tapi kita bisa memanfaatkan harta sebaik-baik mungkin. Jadi gitu. Oke. Imam Junaidi berkata, zuhud adalah menganggap kecil dunia dan menghapus pengaruhnya di hati. Menganggap kecil dunia dan menghapus pengaruhnya di hati ya kita di dunia ini ya tidak harus fanatik banget dengan dunia gitu. Boleh menggunakan fasilitasnya tapi nggak boleh fanatik banget. Kalau fanatik kita akan kejerumus ke dalam godaan iblis tersebut. Kemudian dari Imam Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan seorang kepada Allah. Nah ini kalau kita sudah kejerumus ke dalam duniawi, ke dalam godaan iblis, ya kita lupa sholat, lupa ibadah kepada Allah dan lain sebagainya. Contohnya ya kalau kita sudah pergi ke pantai, gitu, adzan duhur, waduh, agak males ya pergi ke masjid. Ya itu sih tergantung orangnya sih. Ya seperti itulah. Tapi kalau orangnya ya kayak saya yang masih kurang berilmu kan masih nggak kuat kalau ke pantai. Mungkin sholatnya nanti aja, gitu kan. Soalnya kalau orang yang sudah wali Allah, zuhud asli, zuhud original gitu, zuhud amazing, spektakuler. Oke. Sedangkan dijelaskan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya. Zuhud dunia adalah terbatasnya angan-angan, ya, seperti otak kita. Terakhir dalam hadis dijelaskan zuhud di dunia adalah kesenangan hati dan badan di mana mencintai dunia memperpanjang kesusahan. Gitu. Kalau kita mencintai dunia itu akan memperpanjang kesusahan. Ya susah terus ya. Memangnya kalau dari depan senang itu enak banget. Dan kalau senangnya itu udah habis, itu akan menjadi kesusahan. Nah, itu yang namanya. Kalau kita udah susah, kalau besok susah, kan udah nggak kaget gitu maksudnya. Ya itu dari Imam Sufyan Ats-Tsauri ya, tentang zuhud dunia. Oke, sekarang keutamaan zuhud. Apa itu keutamaan zuhud? Buat apa kita zuhud gitu kan? Nah, gini, oke. Keutamaan zuhud adalah memiliki posisi paling utama. Keutamaan zuhud setelah bertakwa kepada Allah. Pasalnya, zuhud menjadikan seseorang mencintai Allah dengan segenap hatinya. Itu yang asli namanya hambanya Allah. Apa artinya hamba? Hamba itu budak. Kita budaknya Tuhan. Kalau kita tidak menjadi budaknya Tuhan, mungkin Tuhan akan melenyapkan kita, menghidupkan kita lagi, melenyapkan kita lagi, menghidupkan kita lagi. Mungkin itu. Tapi Tuhan itu penyayang, pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tuhan itu menyayangi kita. Apakah kita membalas pernyayangan itu? Kita itu cuma debu kecil, kalau dihembuskan sudah hilang. Seperti itulah. Oke, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, zuhudiyah apa yang ada di sisi manusia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudiyah apa yang ada di sisi manusia, maka manusia akan mencintaimu. Nah, kalau kamu zuhud, kalau Anda zuhud, ya kamu akan dicintai Allah, karena kamu tidak mementingkan barang yang di sekitarnya kecuali mementingkan Allah. Dan sebaliknya juga manusia begitu. Kalau kita zuhud, ya manusia pasti mencintai kita, menyayangi kita, menemani kita,
dan susah senang bareng seperti yang ada di pondok pesantren. Ya, kayaknya yang ada di pondok pesantren itu semuanya zuhud ya, susah, serba prihatin ya di pondok pesantren itu. Adapun tanda sifat zuhud pada manusia, ya, bagaimana tanda sifat zuhud pada manusia? Oke, tidak adanya rasa tamak pada orang lain. Ada orang tidak tamak dengan orang lain, nah, itu sebagai tanda zuhud. Nah, tidak tamak itu ya tidak pamer, tidak ria, tapi itu susah ya dijalani. Kalau kita punya sesuatu barang bagus atau apalah perkara sesuatu yang menurutnya kita itu menonjol dan kita itu akan memamerkan, tidak akan memamerkan gitu, rasanya susah sekali ya. Saya manusia awam ya, saya susah sekali. Contohnya ya, misal saya punya mobil Alphard ya, saya masa mobil itu mau diparkirin aja di garasi rumah terus, kan harus dipamerin ke mana-mana biar orang lihat, wah itu orang kaya ya mobilnya Alphard kayak gitu kan. Nah, itulah semisal itu saya nggak punya mobil Alphard, mobil aja nggak punya ya, seperti itu. Oke, dan justru suka memberi kepada orang lain ya. Yang saya demen ini orang kaya tapi dirinya itu nggak merasa kaya tapi suka bersedekah dengan orang lain. Wow, amazing, keren abis, sumpah ya. Seperti itulah, itu namanya zuhud. Orang kaya apakah zuhud? Ya bisa zuhud orang kaya itu ya, seperti itulah. Hal ini pun bisa menjadi faktor keselamatan diri, sebab dituliskan oleh Jamal Ma'ruf, orang yang tidak zuhud di dunia ibarat orang yang mabuk. Orang yang tidak zuhud itu bagaikan orang mabuk, tidak sadar diri akan tenggelam, yang tidak mengetahui jalan karena lahir dan batinnya sibuk mencari dunia. Kita nggak sadar, kita foya-foya itu nggak sadar. Kalau kita zuhud kita sadar, oh buat apa ya kayak gitu. Semoga kita semua dapat memiliki sifat zuhud. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang zuhud dari saya. Bila ada kesalahan maupun ya kesalahan yang tidak sengaja dalam pitutur kata atau dalam pergerakan atau dalam busana, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sudah, terima kasih Pak Sigit. Matur nuwun sangat. Wallahu yaktibi batil wafiroh liwalahu fitarojatil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.